Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dianila Lestari, Lutfiana Sahara Daroja, dan Tegar Dwi Prasetyo akan menjelaskan tentang analisis dan evaluasi formulir elektronik interface. Computer Based Patient Record Institute mendefinisikan HER, yaitu sebagai pengelolaan informasi berbasis komputer terhadap status kesehatan dan pelayanan kesehatan sepanjang hidup seorang individu. Hal ini tidak berarti bahwa EHR hanya mengubah bentuk rekam medis berbasis kertas menjadi lembar formulir elektronik saja, tapi meliputi semua bentuk media yang digunakan dalam informasi kesehatan. Jadi EHR meliputi riwayat medis, penata laksanaan yang sedang diberikan, hasil pemeriksaan laboratorium, gambar X-ray, dan sebagainya. Health record atau rekam medis merupakan suatu dokumen baik berupa rekaman atau catatan yang berisi tentang kondisi kesehatan maupun riwayat pasien yang dibuat setelah pasien menerima suatu pelayanan medis atau tindakan medis. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU IT Nomor 11 Tahun 2008 telah memberikan peluang bagi rumah sakit di Indonesia untuk segera mengimplementasikan rekam medis elektronik. UU IT telah memberikan jawaban atas keraguan dari sarana pelayanan kesehatan sekunder maupun tersier untuk memulai merancang rekam medis elektronik secara legal. Keuntungan menggunakan electronic health record di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit adalah mendukung keputusan dengan mengakses data pasien dengan cepat dan tepat, meningkatkan kualitas dan mengurangi kesalahan dalam pelayanan. Keuntungan peralihan dari paper-based adalah menjamin quality of care, perawatan yang berkualitas dan memicu produktivitas kerja, antara lain mereduksi duplikasi pengujian, mereduksi kesalahan medis, mencegah efek kerugian dari konflik materi pengobatan atau perawatan, mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pasien dan tenaga medis dalam menunggu order medis, hasil tes diagnosis yang akurat dan intervensi, pengurangan visit yang tidak perlu, mereduksi kerja dengan kertas, penghematan penggunaan kertas menjadi elektronik. Ruang lingkup analisis dan evaluasi formulir elektronik. Tahapan yang perlu dipahami dalam penentuan evaluasi formulir elektronik harus melihat fungsi alur kerja dan kedalaman proses kerja di unit rekam medis, dengan menitikberatkan pada kompleksitas yang dialami. Sebagaimana beberapa fungsi kegiatan lebih tergantung kepada kemampuan untuk melihat, mengelola, dan pengeluaran format rekam medis yang akurat dengan spesifikasi halaman atau bagian atau masukannya. Fungsi-fungsi tersebut juga penggunaan tipe K spesifikasi aplikasi-aplikasi software untuk mendukung proses alur kerja. Yang pertama, kedalaman sistem rekam medis kesehatan elektronik atau EHR itu sendiri. 2. Kedalaman sistem pengelolaan dokumen elektronik EDMS yang digunakan sebagai rekam medis yang legal. 3. Kedalam sistem software lainnya yang tidak terintegrasi. Faktor-faktor yang harus Anda perhatikan pada perancangan formulir elektronik perlu melakukan langkah-langkah atau tahapan analisis dan evaluasi tentang 1. Rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. 2. Elemen-elemen yang dicantumkan di dalam formulir-formulir yang telah disusun harus menurut urutan yang logis. 3. Nama formulir elektronik. 4. Nomor identifikasi pada setiap formulir elektronik. 5. Pengarahan tata cara penginputan data. 6. Validasi checking. 7. Membuat prosedur baku tentang kebutuhan data apa saja, bagaimana cara mendapatkan data, siapa yang bertanggung jawab mendapatkan data, tanggung jawab menginput data, bila mana data diinput, tipe input device yang harus digunakan, bagaimana metode pengelolaan, langkah-langkah bila terdeteksi error pada data. Program percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan dari 5 poin tersebut di atas yang harus Anda pahami untuk dihindarkan dan harus selalu diinformasikan. Perlu diketahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan secara rasional boleh membuka akses rekaman,
pasien jika membutuhkan sesuai petunjuk, di mana tidak perlu membutuhkan otorisasi dan format persetujuan untuk pelayanan klinik, namun bisa saja berdampak pada bidang operasi fungsional lainnya. Satu bidang terakhir, dinamika manusia harus dipertimbangkan selama implementasi EDMS atau Electronic Document Management System. Pertimbangkan bagaimana lingkungan yang berubah ini akan meniru area fungsional atau pengguna rekam medik lainnya. Kelompok ini meliputi A. Mereka yang mendokumentasikan, B. Mereka yang meninjau catatan, dan C. Mereka yang mungkin meminta salinan-salinan atau transmisi yang didistribusikan secara elektronik dari catatan klinis. Ingatlah bahwa beberapa orang akan memiliki pengalaman di luar catatan medis, kertas, atau hibrida. Dalam kedua skenario tersebut, fokus pada pemahaman dampak EDMS sebagai resesi kesehatan legal, sehingga harapan dapat terdokumentasi dengan baik dan pertanyaan-pertanyaan Anda jawab sebelum mengubah kebijakan, prosedur, atau dinamika alur kerja. Prinsip manajemen perubahan yang baik seperti komunikasi, pelatihan, dan masukan partisipatif dari individu penting dalam melakukan transisi optimal menuju alat kerja baru dan proses yang melekat pada EDMS. 1. Kelompok dokumentari. Dokter adalah dokumenter utama dalam catatan pasien, lingkungan kertas atau hibrida di bidang kesehatan. Mendokumentasikan mungkin sesederhana memungut bagan-bagan dan menulis catatan, mengingat memasukkan unsur dokumentasi klinis, tanggal, dan tanda tangan yang tepat adalah tugas manual. Saat ini, banyak dokumentasi klinis masih terselesaikan dengan cara ini. 2. Kelompok penelaah atau reviewer. Perlu Anda ketahui bahwa penelaah rekam medis adalah pemeriksaan internal atau pengguna rekam medis daripada permintaan dari luar. Individu memiliki kebutuhan atau hak yang sah untuk mengakses dokumentasi dalam catatan. Contoh kebutuhan yang sah ini adalah bisa dilihat di layar dan bisa Anda pahami sendiri ya. Oke, next. 3. Kelompok pemohon atau the requester. Program percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan yang menjadi catatan Anda bahwa pemohon mengacu pada pemohon eksternal dari catatan pasien seperti praktisi klinis yang tidak merawat pasien secara historis namun dapat melakukannya di masa depan sebagai bagian dari perawatan berkelanjutan. Di sini bisa kita baca, ini ada contoh kasus dan bisa kalian lihat ini nomor 1, mengapa banyak rumah sakit kurang mendapat perhatian dalam teknologi EDMS jika ini adalah bagian penting dari strategi EHR untuk organisasi layanan kesehatan. Di sini sudah ada jawabannya dan silahkan kalian pahami, kalian teliti, dan kalian simak baik-baik dan pahami lebih mendalam. Oke, next. Ini ada yang kedua, yaitu mengapa seorang pasien butuh catatan elektronik health record. Di sini juga ada jawabannya dan kalian bisa pahami sendiri jawabannya. Dan ini yang terakhir adalah 3. Apa perbedaan antara EHR, EMR, dan EDMS? Di sini sudah ada tertera jawabannya dan kalian bisa memahaminya dan meresapinya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Semoga dalam presentasi ini mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.